Sebelumnya, perkenalan dulu ya Mbak, saya Nidana Julia. Banyak bisa panggil saya Bu atau Mbak, senyaman Mbak saja. Dan saya di sini sebagai konselor pada sesi konseling hari ini. Untuk Mbaknya namanya siapa? Saya Dinda Putri, Bu. Oh, Mbak Dinda. Mbak Dinda asalnya dari mana? Saya asalnya dari Bumi. Oh, Bumi Ayu. Sebelumnya Mbak Dinda sudah pernah melakukan sesi konseling seperti ini? Belum, Bu. Jadi saya masih agak ragu. Oh, masih ada. Ya, itu perasaan yang wajar ya Mbak. Kan itu pertama kali Mbak melakukan sesi konseling seperti ini. Terus sebelum kita mulai sesi konseling pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sesi konseling kita akan berjalan agar Mbaknya juga merasa lebih jelas. Baik, Bu. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sesi konseling kita pada hari ini kurang lebih berjalan sekitar 8 menit. Kamu Mbak Dinda bebas memilih topik yang akan Mbak bahas. Terus yang kedua, di sini semua yang Mbak Dinda sampaikan bersifat rahasia. Jadi Mbak Dinda bebas menceritakan tanpa ada rasa kayak takut atau rasa takut kalau cerita Mbak Dinda akan bocor keluar. Apakah bisa disepakati? Bisa, Bu. Baik, sebelumnya Mbak bisa menceritakan masalah Mbak yang Mbak alami? Tadi pagi ada dosen yang memberi saya tugas membuat proposal. Nah, tenggatnya itu 1 minggu lagi, Bu. Tapi saya tuh sudah mikir semuanya, Bu, kayak apakah topik yang saya ambil itu sudah benar, terus bisa nggak ya saya menyelesaikan tugas proposal itu dengan baik, terus juga dengan tepat waktu, kayak gitu, Bu. Baik, berarti intinya itu semuanya dipikirkan dari awal ya Mbak. Bisa diceritakan apakah perasaan takut salah ini pernah Mbak rasakan sebelumnya? Pernah sih, Bu, waktu SMA. Waktu itu pas ujian matematika. Nah, saya itu selalu mikir ulang, Bu, jawabannya sampai waktunya itu habis. Nah, padahal itu jawabannya udah bener, terus kadang juga malah salah karena saya ubah lagi jawabannya. Oke, baik. Berarti ada kesamaan ya. Kesamaannya yaitu takut salah dan terus mengulang. Sekarang Mbak coba bayangkan diri Mbak saat SMA itu ketika mengerjakan ujian matematika. Apa yang Mbak khawatirkan yang paling banyak? Yang saya khawatirkan itu ketika ibu saya marah, Bu, ketika nilai saya tuh jelek, dan ibu saya tuh selalu bilang nilai bagus itu tanda kamu berusaha, dan nilai jelek itu tanda kamu malas, gitu, Bu. Oh, baik. Begitu ya. Mungkin perasaan takut dianggap malas itu berasal dari pengalaman masa kecil yang Mbak Dinda pernah alami. Terus yang masih tertanam di benak Mbak. Ketika ada tugas kuliah, pikirannya Mbak secara otomatis kembali ke perasaan itu. Mbak mengerti? Kurang lebih begitu, Ibu. Jadi overthinking saya itu tentang tugas, bukan cuma tentang kuliah saja, tapi ada hubungannya dengan apa yang telah ibu saya katakan waktu dulu. Oke, baik. Kita cari akar penyebabnya di masa lalu yang mempengaruhi perilaku Mbak sekarang ya. Sebelum sesi ini berakhir, coba pikirkan satu kalimat yang Mbak rasakan saat ibu pernah memarahi Mbak. Yang ibu yang saya pikirkan itu yaitu rasanya saya itu bodoh dan tidak berguna kalau nilainya saya itu jelek. Baik, kata-kata tadi yang Mbak sampaikan bisa Mbak ingat-ingat dulu ya. Baik, Bu. Oh ya,
Berhubung sesi konseling kita pada hari ini sudah habis, akan Ibu lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Oh, baik Bu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Halo Dinda, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah ulang baca kalimat yang kamu pikirkan kemarin? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah mendingan Bu. Tapi setiap kali membaca rasanya masih menyakitkan bagi saya. Normal saja ya Mbak. Sekarang coba baca kalimat itu lagi sambil merasakan apa yang ada di dada Mbak, apa yang muncul selain rasa sakit? Yang muncul itu rasa takut Bu. Takutnya itu karena tidak memenuhi harapan ibu saya sampai sekarang. Terus meskipun ibu saya tidak pernah menanyakan nilai kuliah saya lagi. Ya, pikiran bahwa sadar kita sering menyimpan harapan atau ketakutan dari masa lalu meskipun situasinya sudah berubah. Overthinking Mbak tentang tugas itu adalah cara pikiran Mbak untuk menghindari perasaan tidak memenuhi harapan yang sakit. Tapi apakah itu berhasil? Tidak Bu, malah makin tidak bisa mulai mengerjakan tugas karena rasanya saya itu terjebak. Oke, baik. Mari kita lakukan sesuatu. Seperti bayangkan diri Mbak saat SMA itu berdiri di depan ibu Mbak. Apa yang ingin Mbak katakan pada ibu Mbak sekarang? Bu, kata-katamu tentang nilai itu menyakitkan aku. Aku sudah berusaha, tapi aku juga manusia yang bisa salah. Baik, katakanlah sekali lagi. Bu, kata-katamu tentang nilai itu menyakitkan saya. Aku sudah berusaha, tapi aku juga manusia yang bisa salah. Bagus, bagaimana perasaan Mbak Dinda setelah mengatakan kalimat itu? Perasaan saya lebih lega sih Bu, jadi beban saya itu sudah berkurang. Baik, itu langkah yang besar ya Mbak. Nanti ketika overthinking tentang tugas muncul lagi, coba tanya diri Mbak, apakah ini tentang tugas sekarang atau tentang takut tidak memenuhi harapan masa lalu. Kemudian coba mulai dengan hal terkecil ya Mbak. Misal kayak cari 3 referensi saja hari ini. Oke Ibu, rasanya saya lebih yakin dan mau mulai sekarang. Baik, karena sesi konseling hari ini waktunya sudah habis, mari kita akhiri sesi konseling kali ini. Iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.